semuanya. Jadi pada sore hari kemarin tuh kebetulan saya main ke rumah ibu saya, terus ketemu ada ibu gembala di situ. Dia bilang, bagaimana kalau kamu besok khotbah? Ya saya bilang, oke, saya ambil. Kenapa? Minggu lalu kebetulan saya di Singapura 3 hari mengikuti satu conference. Sebetulnya it's a private gathering, tidak begitu banyak yang datang. Kebetulan pembicaranya Robert Henderson yang menulis buku mengenai Court of Heaven. Dan saya benar-benar mendapatkan revelation selama saya mengikuti 3 hari acara di sana. Dan ini benar-benar membuka pengertian saya, understanding saya mengenai apa itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi mungkin khotbah hari ini saya agak challenging karena saya makan mengalir. Konferensi itu 3 hari, jam 9 pagi sampai jam 5 sore, 3 hari. Saya disuruh mengkompres dalam waktu kurang dari 1 jam. Jadi kita lihat, saya minta Roh Kudus untuk membimbing saya bagaimana untuk menyampaikan ini, sehingga kebenaran daripada firman Tuhan itu dapat kita tangkap. Karena kita semua adalah imamat yang rajanya. Kita adalah anak Tuhan yang telah dipilih Tuhan, yang telah diselamatkan oleh Tuhan, dan kita memiliki otoritas. Namun otoritas itu seringkali kita tidak tahu bagaimana cara menggunakannya, sehingga kita mengandalkan pastor kita mengandalkan pimpinan kita yang masih manusia. Yang paling penting adalah kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi pembukaan dari khotbah saya ini adalah, sekarang mari kita jujur pada diri kita sendiri. Sering sekali kita telah berpuasa. Kita telah memberikan persembahan, persepuluhan, semua telah dilakukan. Namun kenapa doa kita itu belum dijawab juga oleh Tuhan? Padahal doa kita ini bukan doa yang untuk kepentingan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita berdoa untuk keselamatan orang lain. Kadang-kadang kita berdoa untuk keselamatan bangsa kita. Bahkan kadang-kadang kita berdoa, Tuhan, tolonglah Tuhan, bebaskan aku dari kutuk ini, sehingga aku dapat melayanimu lebih lagi. Namun seringkali tetap tidak dijawab. Bahkan sedihnya, ada yang bangga mengatakan, udah 20 tahun aku mendoakan kau, tapi belum berhasil juga. Itu ironis, saudara-saudara. Karena sebetulnya setelah kita mengerti bagaimana apa yang Tuhan mau, jawaban itu ada di Alkitab. Bagaimana caranya agar doa kita itu dapat dijawab oleh Tuhan. Mengapa hal ini sangat penting? Karena kadang-kadang dan sering kali terjadi doa yang terus-menerus, ibadah yang terus-menerus dilakukan, pelayanan yang terus-menerus dilakukan, namun tidak membuahkan hasil. Ujungnya akan menghasilkan perpecahan, akan menghasilkan kebangkrutan, akan menghasilkan kerusakan finansial, akan menghasilkan bahkan pada some people kematian dini. Kenapa? Karena frustrasi, karena kecewa. Bahkan tidak sedikit orang yang pahit sama Tuhan karena doanya tidak dijawab. Jadi hal ini sangat penting buat kita, karena hal ini tidak hanya terlibat dalam hidup kita sebagai individu, namun juga ada aplikasi terhadap kehidupan keluarga kita, kehidupan kota kita, dan bahkan kehidupan bangsa kita. Kebanyakan dari kita, terutama di gereja karismatik, seringkali diajar untuk berdoa, berperang melawan setan. We pray in the battlefield. Kita berdoa nengking setan. Makanya kadang-kadang kita suka bingung, itu kenapa pendoa sudah banyak sekali mengerjakan kemenangan buat Tuhan, tapi hidupnya susah terus ya. Kerjanya tengkang sini, tengking situ. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi apakah itu hal yang benar untuk dilakukan?
apakah prosedurnya semua telah kita jalankan? Kenapa kita lihat banyak hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan luar biasa, namun lihat keluarganya berantakan? Kita melihat sudah melayani dengan sungguh-sungguh, tidak memiliki financial freedom. Mengapa? Ini adalah hal-hal yang banyak di kepala saya. Mengapa saya lihat, saya merasa sungguh bersyukur minggu lalu saya menghadiri acara itu. Sekarang kita tahu bahwa setiap kali kita berdoa, itu kita berdoa berbicara pada Tuhan. Jadi khotbah saya pada sore hari ini, bagaimana kita berdoa kingdom prayers, berdoa dalam kerajaan surga, sehingga kita dapat menang di dalam pengadilan surga. To win in the court of heaven. Kalau kita lihat, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana mengenai berdoa. Kita lihat mengapa berdoa dan court of heaven atau pengadilan surga ini sangat hal yang terkait. Kalau kita lihat di Daniel 7 ayat yang ke-10, dikatakan, nanti silakan dibaca atau kalau mau ditayangkan juga silakan, di mana para tua-tua itu berkumpul dan buku kehidupan itu dibukakan. Daniel 7 ayat 10. Dan kemudian kita lihat juga, mungkin kita baca aja ya, biar semua yang belum baca juga, karena ini sangat penting dan ini membuka mata saya mengenai apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Ayat ini mengatakan mengenai pengadilan dan kitab-kitab. Kemudian yang kedua, kita lihat di Mazmur 139. Mazmur 139 ayatnya yang ke-16. Mazmur 139 ayat yang ke-16 dikatakan, matamu melihat selagi aku masih bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi Tuhan telah menulis destiny hidup kita dalam buku kehidupan kita masing-masing. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Namun mengapa banyak kita tidak dapat memperoleh kemenangan itu dari Tuhan? Mengapa? Apa kita mendoakan yang salah? Atau cara berdoa kita belum tepat? Nah, sekarang kita lihat mengenai berdoa. Hal berdoa itu, mari kita bersama-sama baca di kitab Lukas pasal yang ke-11. Mengenai hal berdoa. Mari kita baca 11 ayat 1, bisa ditampilkan. Satu, dua, tiga. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan. Kita berhenti di sini. Pokok doa kita yang pertama adalah kita berdoa kepada Bapa kita. Sebagai anak kita datang berdoa kepada Bapa, dan kita dapat melihat kembali di ayat yang ke-11 dikatakan, mari sama-sama kita baca. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu, ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking?
Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, yang akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Berdoa kepada Bapa ini merupakan dasar daripada doa kita. Pada saat kita berdoa kepada Bapa, kita meminta hal yang terkaitan dengan kebutuhan kita. Seperti anak berdoa kepada bapaknya. Siapa yang sudah punya anak kasih tahu. Ketika anak kita meminta sesuatu dari kita dan kita memilikinya, pasti kita ingin sekali untuk memberikannya kepada anak kita. Namun ada saatnya di mana kita memilikinya, namun kita tidak dapat memberikannya kepada anak kita. Mengapa? Karena masih ada yang belum beres. Ujiannya belum beres, nilainya tidak baik, atau ada janjinya dia yang belum benar. Masih ada case yang gantung terhadap anak kita, sehingga kita tidak memberikannya kepada anak kita. Jadi ingat, ketika kita berdoa kepada Bapa, itulah kita mendoakan mengenai kepentingan kita pribadi. Sebagai anak meminta kepada bapaknya. Yang kedua dikatakan di ayat ke-5 sampai 8. Jadi pertama kita berdoa kepada Bapa. Kita lihat ayat ke-5. 1, 2, 3. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan, belum datang ya, singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun aku tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikap yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Ini posisi berdoa kita yang kedua. Kita berdoa buat orang lain. Kita berdoa sebagai sahabat. Tuhan adalah sahabat kita ketika kita mendoakan orang lain. Kalau di Alkitab kita bahasa Inggris ada kata Council of the Lord, itu adalah di mana kita bersama-sama Tuhan mendoakan orang lain. Sekarang kita harus belajar, kita berdoa untuk kepentingan kita kepada Bapa, dan kita berdoa untuk kepentingan orang lain kepada Tuhan sebagai teman. Yang sering kali dilupakan oleh orang Kristen, termasuk oleh saya sendiri sebelumnya, ada yang ketiga, di mana kita harus berdoa kepada Tuhan sebagai hakim. Kita baca di Lukas 18 ayat pertama sampai ke 8. Lukas 18 ayat yang pertama sampai 8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kembali, konteksnya adalah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Perumpamaan ini dikasihkan oleh Tuhan. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Kemana janda itu datang? Ke hakimnya. Apakah janda itu datang ke lawannya? Tidak. Dia datang ke hakimnya. Mari kita lanjutkan. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Jadi saudaraku, di sini kita lihat, kita harus datang
kepada hakim. Ilustrasi Tuhan pilih adalah hakim yang sebetulnya jahat, tapi akhirnya tetap memberikan keputusan. Ilustrasi pertama adalah bapa yang jahat, apakah memberikan kalajengking. Ilustrasi kedua mengenai sahabat yang sudah tertidur pulas. Apakah sahabat yang sudah tertidur pulas ini akhirnya tetap bangun? Dia tetap bangun dan tetap memberikan roti buat sahabatnya. Intinya apa? Di alam nyata, bagi manusia pun, apabila ada orang datang kepadanya dengan 3 konteks itu, manusia akan memberi. Apalagi Tuhan kita, Allah kita yang memiliki semuanya. Tuhan kita adalah hakim yang benar. Ini sangat penting untuk kita ketahui. Dan sekarang kita mengerti mengenai konsep, daripada saya akan kaji lebih dalam lagi mengenai konsep kita datang kepada Tuhan pada pengadilan surga sebagai hakim. Sebetulnya dimaksud dengan court atau pengadilan surga ini adalah Zion atau Sion atau kota di mana tempat Tuhan hidup. Itulah surga itu sendiri. Dikatakan di Efesus 2 ayat 6 bahwa kita umatnya akan duduk bersama Tuhan in heavenly places, di dalam surga. Dan kemudian dikatakan di Ibrani 12 ayat 22 sampai 24, saya akan poin-poinnya saja. Kita akan datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Berkali-kali di Alkitab dikatakan bahwa akan ada suatu perkumpulan yang meriah di surga, di mana terdapat hakim, mediator, darah Yesus dan spirit kebenaran. Roh kebenaran itu ada di surga untuk membela dan mendengarkan perkara kita. Nah, kita telah diberikan semua ini oleh kuasa Yesus. Yesus mati di kayu salib itu adalah merupakan suatu transaksi legal terbesar yang pernah terjadi di alam semesta ini, di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, umat manusia. Itu adalah suatu transaksi legal terbesar, dan kita sebagai anak-anak Tuhan diberikan kuasa untuk melakukan eksekusinya. Kalau di pengadilan, saudara bayangkan, hakim memutuskan, apakah hakim yang sama akan menggiring tersangkanya itu masuk penjara? Kan tidak. Apakah hakim yang sama akan mengeksekusi putusannya? Kan tidak. Dia membutuhkan officer of the court atau polisi untuk melakukannya. Dan kita adalah sebagai anak-anak Allah mesti belajar bagaimana caranya untuk masuk dan berfungsi di dalam court of heaven untuk menjadi representasi Tuhan dalam mengalahkan musuh. Nangkep tidak konsepnya? Bukan kita berperang karena kita mau berperang, namun kita berperang karena Tuhan telah memberi kemenangan, dan kita harus mengalahkan musuh berdasarkan keputusan yang telah diambil oleh Tuhan sebagai hakim yang agung itu. Nah, ini yang menarik saudaraku. Kalau kita baca di Ibrani 4 ayat 13, nanti silakan dibaca di rumah. Di alam roh, pengadilan itu berbeda dengan pengadilan di dunia ini. Pengadilan di alam roh itu semuanya terbuka, di mana kita harus memberikan pertanggungjawaban kita. Pengadilan di dunia itu kadang-kadang tidak peduli benar atau salah, yang penting saya menang. Kalau di pengadilan surga itu nggak ada yang tersembunyi, semua terbuka, terbuka bagi Tuhan, terbuka juga bagi setan. Kenapa setan datang di sini? Karena dalam setting pengadilan itu ada Tuhan sebagai hakim yang agung dan ada setan sebagai pendakwa. Dia mendakwa kita dalam pengadilan itu. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa ini penting untuk kita tahu? Karena setan itu tahu petugas kerajaan mana kita semua ini yang memiliki otoritas dan yang tidak memiliki otoritas. Kalau kita tidak memiliki otoritas namun berusaha untuk memasukkan setan ke penjara, yang ada dikatakan di firman setan akan datang 7 kali lipat bersama teman-temannya menimpa kita. Jadi di sini kita tidak boleh sembarangan bermain di alam roh.
Namun yang penting bagi saya dikatakan di sini bahwa kita harus datang into the court of heaven dengan kekudusan, bertobat dan mengerti bahwa kasih karunia Tuhan atau grace of God itu tidak memberikan kita hak untuk berdosa. Banyak orang yang keliru, Tuhan akan mengampuni dosaku kok, biar aja berbuat dosa juga, Tuhan telah mati di kayu salib dan menebus dosaku. Kalau kita masih berpandangan seperti itu, kita salah, dan kita pasti akan terus dibodohin setan. Kita harus tahu bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan itu bukan memberikan kita izin untuk berdosa, namun memperkuat hidup kita untuk hidup mengatasi dosa. Kita harus hidup di atas dosa. Dosa tidak dapat mengalahkan kita. Ketika kita dapat hidup mengalahkan dosa, maka kita dapat mengambil posisi kita dalam court of heaven, dan kita dapat melihat kehendak Tuhan dinyatakan. Sekarang, doa seperti apa yang perlu kita bawa into the court of heaven? Ada doa di mana terdapat pendakwa. Ada iblis yang mendakwa. Kalau kita lihat ada pattern yang berulang-ulang. Kalau kita lihat ada doa yang tidak kunjung dijawab. Tuhan sebagai Bapa itu selalu yang memberikan yang terbaik kepada anaknya. Namun Tuhan adalah hakim yang adil. Dan kerajaan surga itu juga ada aturannya. Kerajaan surga itu ada tata keramanya, di mana juga ada aturan hukumnya. Di mana sebelum kasus hukum itu dimenangkan, Tuhan juga belum dapat memberikannya. Sama seperti kita kadang-kadang tidak bisa atau belum bisa memberikan hadiah kepada anak kita karena kasus yang anak kita belum bereskan. The same analogy. Nah, sekarang tadi kita telah belajar mengenai court of heaven, dan apa yang dilakukan di sana nanti banyak di Alkitab, bisa dibaca, bisa share ayatnya. Dalam court of heaven ada buku kitab kehidupan yang akan dibuka, dan di kitab kehidupan itu ada mengenai kehidupan kita. Dengan darah Yesus yang telah menebus dosa kita, sehingga dosa kita telah terhapus, dan destiny hidup kita ada di situ. Nah, mengapa kalau sudah ada destiny hidup kita dalam buku kehidupan, buku surgawi, mengapa kita mengalami penundaan? Mengapa kita mengalami serangan balik? Mengapa doa kita rasanya belum dijawab oleh Tuhan? Mengapa masih ada penyakit di keluarga kita? Ada dua hal. Yang pertama, kita buka di 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis, lawan kita, itu berjalan berkeliling, tidak pernah berhenti, tidak pernah berhenti. Dia terus mencari-cari kesalahan kita seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari orang yang dapat ditelan. Kalau kita lihat dalam bahasa Yunani-nya, lawanmu itu adalah pendakwa, ya. Itu adalah kategoros. Kategoros dalam bahasa Yunani itu adalah complainer at law, atau adalah jaksa penuntut lah, seperti begitu. Dia akan mendakwa, menuntut kita dalam kasus pengadilan. Dalam hal yang sama, kategoros itu memiliki sinonim yang disebut dengan antidikos. Antidikos dari dua kata, anti dan dikos. Anti itu against, dikos itu right. Jadi iblis adalah musuh kita yang mendakwa kita, membawa perkara kita di hadapan Tuhan, yang mencegah kita untuk mencapai hak kita yang Tuhan telah siapkan dalam destiny kita di buku kehidupan. Itu adalah iblis. Sehingga iblis selalu mengadakan tuntutan kepada kita, dakwaan. Keinginan dari iblis adalah untuk menyangkal kita atas apa yang sebetulnya adalah milik kita. Iblis mau untuk mencegah kita mendapatkan apa yang Tuhan telah siapkan dan Tuhan akan berikan kepada kita. Banyak orang bertanya, mengapa kita belum mendapatkan janji-janji yang Allah berikan kepada kami? Janji yang Allah berikan pada keluarga kita.
janji yang diberikan melalui nubuatan-nubuatan dari hamba-hamba Tuhan. Mengapa kita belum dapatkan itu juga? Mungkin saya akan singgung sedikit mengenai nubuatan. Nubuatan itu adalah kitab kehidupan kita yang telah terbuka. Kitab kehidupan kita ada di kitab Wahyu. Itu terbuka sehingga terbaca, sehingga nubuat itu bisa dibacakan. Dan namun kita perlu lihat, begitu nubuat itu dibacakan, dideklarasikan oleh hamba Tuhan yang bisa membaca buku kehidupan itu, pada saat bersama iblis juga mendengarnya. Jadi jangan senang dulu kalau dapat nubuatan, saudaraku. Begitu dapat nubuatan, that's not the end, it's just the beginning. Begitu kita dapat nubuatan, si iblis itu langsung berusaha untuk mencegah kita mendapatkan nubuatan itu. Ini yang banyak salah. Udah bernubuatan, dia cuma kipas-kipas saja. Tenang aja, Tuhan sudah menjawab doa kita. Bukan, begitu dapat nubuatan, justru kita harus semakin banyak berdoa agar nubuatan itu bisa kita raih. Agar iblis tidak bisa mencuri rencana Allah yang indah di dalam hidup kita. Kenapa hal ini penting untuk kita buat sequence yang ada? Kita tidak dapat bersegera berperang melawan iblis, berperang in the battlefield, di medan perperangan, sebelum masalah hukum itu dibereskan. Sama kalau kita punya perkara di dunia, ada kasus pengadilan dan eksekusi. Kita tidak bisa datang ke pengadilan dengan gaya seperti orang mau berperang. Yang ada kita diketawain sama hakimnya. Kita di pengadilan harus datang dengan membacakan kasus kita, membacakan pembelaan kita, meminta saksi-saksi untuk bersaksi, dalam hal ini darah Yesus untuk bersaksi untuk kita, dan minta kepada hakim untuk memutuskan atau menghasilkan suatu putusan yang membela pihak kita. Dan Tuhan pasti akan memberikan keputusan yang sesuai dengan apa yang Dia siapkan di dalam buku kehidupan kita. Ketika kita langsung berperang tanpa memenangkan perkara hukumnya terlebih dahulu, itulah saatnya di mana serangan balik itu pasti kena akan kita. Banyak orang karena begitu bersemangat langsung nyerang-nyerangin setan. Apalagi kalau mungkin baru semangat-semangatnya, serang sini, serang situ, yang ada habis itu diserang lagi mereka 7 kali lipat setan nyerangnya. Itulah di mana hikmat itu perlu kita berikan. Sebelum kita serang, kita minta otoritas dari Tuhan dulu di pengadilan Tuhan, agar kita diberi mandat oleh Tuhan untuk mengikat setan itu, dibawa ke dalam penjara. Tuhan Yesus sekali lagi mengenai berdoa. Kita lihat di semua ayat di Perjanjian Baru, tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa Tuhan berdoa di medan peperangan. Tidak ada satupun ayat Tuhan mengajarkan berdoa on the battlefield. Kita lihat, kita selalu ada dalam konflik pada saat kita berdoa mengalahkan setan. Namun konflik dan sifat daripada konflik di ruang pengadilan itu berbeda dengan sifat daripada konflik di medan peperangan. Di ruang pengadilan kita nggak perlu bawa pistol. Di medan pengadilan kita tidak perlu bawa pasukan 1000. Kita cukup datang, membacakan pembelaan kita, dan Tuhan Yesus akan membela kita. Asal yang kita minta sesuai dengan purpose dan destiny yang Tuhan telah siapkan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk kota kita, untuk negeri kita. Bukan untuk kepentingan kita sendiri. Kita tidak bisa datang ke court of heaven hanya untuk kepentingan kita sendiri. Kita datang minta pada Tuhan sebagai Bapa untuk kepentingan kita sendiri. Konfirmasi itu dapat kita lihat di 2 ayat. Pertama di Yakobus 4 ayat 7 dan Wahyu 19 ayat 11. Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah. Yang pertama, tunduk pada Allah, tunduk kepada keputusan dari Allah. Dan yang kedua, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita tunduk dulu pada Allah, tunduk pada putusan dari Allah, dan melawan iblis.
Kita lihat juga di Wahyu, ada di Wahyu 19 ayat 11. Saya sangat diberkati dengan ayat ini. Karena ternyata Tuhan pun berperang melawan iblis, ada aturan mainnya. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Siapa lagi kalau bukan Tuhan yang setia dan yang benar? Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Tuhan menghakimi dahulu, baru dia berperang. Nah, disinilah fungsi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita adalah imamat yang rajani. Kita harus mencontoh Melkisedek, imam besar dan Raja Salem. Tugas daripada seorang imam, kalau kita lihat seperti Harun di kitab Kejadian atau di Keluaran, tugas imam itu adalah membereskan secara hukum, secara legal. Dia menyembelih, ada darah tercurah, sehingga dosa orang Israel diampuni itu 1 tahun lagi. Itu tugasnya imam. Tugas raja untuk menyatakan decree, menyatakan kemenangan. Nah, kita sebagai yang telah ditebus oleh darah Yesus, kita adalah dua-duanya. Kita adalah imam dan kita adalah raja. Kita tidak perlu lagi mempersembahkan darahnya kambing atau darahnya sapi atau apapun itu juga. Kita telah ditebus oleh darah Yesus. Dan kita sebagai imam membereskan ini semua di depan pengadilan Allah kepada hakim yang agung. Semua perkara melawan iblis, baru kita akan diberikan sebagai raja kemenangan dari kita. Nanti coba di doa saudara. Itu yang pertama. Mengapa sering ada serangan balik? Karena yang pertama tadi, iblis itu memang mencari-cari kesalahan kita. Yang kedua, dikatakan di Mazmur 139 ayat 16, tadi telah kita baca, Tuhan telah merancangkan kita bahkan sebelum kita ada. Sebelum kita ada, Tuhan itu sudah mendesain kita. Nah, Mazmur 139 ayat 16 ini mengatakan bahwa destiny kita itu telah ditulis dalam buku surga. Bahkan sebelum kita ada, destiny-nya Bu Widodo, destiny-nya Pak Philip, destiny-nya Daniel sudah ada ditulis Tuhan. Bahkan sebelum kita lahir. Kita lahir bukan karena kebetulan, saudara. Tidak ada satu orang pun manusia di dunia ini lahir karena kebetulan. Iblis yang sering menipu dan membohongi kita bahwa kita adalah kebetulan. Kita lahir by accident. Tidak ada, saudara. Semua ada rancangan Tuhan. Nah, iblis ini paling suka untuk kita detour dari mencapai destiny kita. Destiny yang telah ditulis itu ada di Roma 8 ayat 28 sampai 30. Dikatakan, coba saya baca ya. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapa yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Kita semua. Mazmur 139 ayat 16, kita semua yang terpanggil, bukan hamba Tuhan, kita semua yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita didesain oleh Tuhan dari semula untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi saudaraku, kita semua itu sebetulnya sudah dipilih Tuhan. Iblislah yang sering menipu kita, mengatakan, oh, we are not the selected one. Kita bukan orang yang diurapi. Kita tidak bisa melakukan ini, kita tidak bisa melakukan itu. Kita lihat di Lukas 22 ayat 31. Ini ada satu hal yang menarik. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum.
Kita lihat di sini konteksnya mengenai perjamuan terakhir. Kalau di ayat 30-nya, kita lihat di situ Yesus duduk bersama-sama dengan murid-muridnya. Nanti suatu saat akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Suatu kehormatan kan. Di ayat 30 dikatakan, bahwa kamu semua nanti akan bersama dengan saya menghakimi semua suku Israel. Kalau kita bisa duduk satu meja dengan Tuhan menjadi hakim, itu kan suatu kehormatan. Itu council of God. Tidak semua orang mungkin bisa terpilih untuk itu. Namun kita lihat kembali ke ayat 31, telah dikatakan bahwa di bahasa Inggrisnya, Simon, Simon, Satan has desired to have you. Tuhan sudah tahu bahwa Satan nggak suka kalau Simon bisa mendapatkan destiny yang Tuhan telah buat. Simon nggak ngerti apa-apa, tapi Tuhan sudah bilang. Dan namun di ayat 32-nya dikatakan, Tuhan Yesus berdoa untuk Simon agar imannya jangan gugur. Pertama, iman jangan gugur, dan jika sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ini sangat penting Tuhan, saudaraku. Iman jangan gugur. Ketika kita datang into the court of heaven, ke dalam pengadilan surga, it's all about faith. Itu mengenai iman kita. Iblis berperang melalui pikiran kita untuk mengalahkan iman kita. Namun iman kita tidak boleh kalah. Karena dengan iman kita itu maka kemenangan itu bisa kita raih. Jadi kita lihat bahwa di ayat 32 ini, Tuhan Yesus datang into the court dan berdoa untuk Simon, mengurapi Simon, dan Simon mencapai destininya. Jadi hal yang sama ketika kita datang ke dalam pengadilan Allah, Tuhan Yesus akan berdoa buat kita. Tuhan Yesus itu akan berdoa buat kita agar kita dapat mencapai destiny kita. Mungkin saudaraku bertanya, oke, ini gampang, gak ada yang sulit, kita udah tahu semua. Kita datang, kita berdoa, namun kenapa kok belum dapat juga nih doanya? Ada 12 hal yang harus kita bereskan. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa kita harus datang with holiness, dengan kekudusan. Ada 12 hal yang harus kita bereskan di diri kita sebelum kita dapat datang to court of heaven dan memperoleh kemenangan dari Tuhan. Kenapa? Karena balik saya katakan tadi, pengadilan Tuhan itu terbuka, nggak ada yang bisa kita bohongi, nggak ada lawyer yang memasukkan kebenaran. Lawyer kita Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus tahu kebenaran. Dan Tuhan tahu bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Ada 12 hal yang dapat menghalangi doa kita untuk dijawab Tuhan. Dan ketika kita sebut kita saat ini, bukan hanya kita, namun juga dosa yang mungkin dilakukan oleh nenek moyang kita yang bertalian darah dengan kita. Ada ayatnya. Kutuk itu dapat turun 4 generasi ke bawah. Ketika belum dipatahkan, ada itu sudah 500 tahun yang lalu, berarti sudah aman. Tidak, saudaraku. 4 generasi belum dipatahkan, generasi yang kedua turun lagi jadi yang kelima, 4 lagi. Belum dipatahkan juga yang ketiga jadi yang ke-6. Kutuk itu bertalian terus. Ada 12 hal yang harus kita doakan, kita repent kepada Tuhan agar kita dapat memenangkan perkara kita in the court of heaven. Pertama, terhadap dosa. Dosa, kita harus mengakui semua dosa kita yang telah kita lakukan di depan pengadilan surga. Ada ayatnya di Mazmur 32. Mengapa kita harus mengakui dosa kita? Tuhan tidak minta kita untuk mengaku, namun kita harus mengakui dosa kita. Karena walaupun kita tidak mengaku, Tuhan juga tahu. Kalau Tuhan juga tahu, iblis juga tahu. Iblis juga tahu bisa pakai dosa kita untuk menghalangi destiny kita tercapai. Mazmur 32 ayat pertama dan kedua. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu.
Ketika kita datang ke dalam pengadilan Tuhan dan mengakui dosa kita, kita minta darah Yesus untuk menudungi kita. Darah Yesus itu yang menudungi kita sehingga semua dosa kita itu dihapus. Sehingga ketika dibuka buku kehidupan itu di depan iblis sebagai pendakwa kita, dosa itu udah gak ada. Kita dibuka kosong halamannya, udah gak ada dosanya karena darah Yesus. Kita minta darah Yesus untuk bersaksi terhadap kita. Namun kalau kita tidak mengakui dosa kita, sekecil apapun, masih ada itu tulisannya. Mencuri pensil dari kantor. Ketika kita minta berkat yang besar dari Tuhan, iblis bilang, Tuhan, masa kamu kasih berkat ke dia, pensil kecil aja dicuri? Sayang kan, destiny kita dikalahkan oleh sebuah pensil. Karena di dalam Tuhan tidak ada dosa besar, dosa kecil. Dosa adalah dosa. Itu pertama. Yang kedua, ini agak ekstrim saudaraku. Transgression. Transgression adalah keinginan untuk berbuat dosa. Kita harus mengakui into the court of heaven dan bertobat atas semua keinginan-keinginan untuk berbuat dosa yang pernah kita lakukan. Dan ini kita lihat bahwa pertobatan itu harus menjadi gaya hidup. Kita lihat di Mazmur 51 ayat pertama sampai ketiga. Judulnya mengenai pengakuan dosa. Untuk memberi biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Jadi kita harus minta Tuhan untuk terus membersihkan kita dari semua even keinginan kita untuk berbuat dosa. Tidak hanya dosa itu sendiri, keinginan itu pun. Kapan manusia bersinah? Ketika mulai mengingininya. Kan saya cuma melihat aja, saya nggak menyentuh kok. Namun di Alkitab dikatakan itu sudah berzinah. Memang susah saudaraku. Tapi gampang sebetulnya, tinggal kita akui, kita minta darah Yesus untuk menghapusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu adalah iniquity. Iniquity itu adalah dosa turunan. Kita lihat, cara tahu apa sih dosa turunan itu? Kita lihat pada orang tua kita, saudara kita, atau anak kita. Apakah ada pattern yang berulang? Mungkin penyakit, mungkin semua usahanya tertipu, atau mungkin kok nggak pernah bisa berhasil dalam pekerjaannya, namun berulang dari generasi ke generasi. Dosa adalah dosa seperti saya katakan tadi. Namun ada 3 dosa yang paling sering tampak karena dosa keturunan yang harus kita patahkan. Yang pertama, pengorbanan darah yang tidak bersalah. Bisa dalam bentuk nenek moyang kita mungkin dulu mempersembahkan korban kepada dewa-dewanya, atau mungkin ada orang tua kita yang tentara suatu saat berperang membunuh orang yang mungkin diyakini benar pada saat itu, namun di mata Tuhan mungkin berbeda. Kita jangan membunuh adalah jangan membunuh. Yang kedua, dosa yang turun yang harus kita minta ampun adalah sexual immorality. Perzinahan dilakukan oleh opung buyut kita masih punya impact terhadap kita. Ini yang harus kita minta ampun kepada Tuhan. Ataupun hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah yang ada. Maka kadang-kadang kita lihat kenapa keluarga itu kok ada ya ibunya, tantenya, adiknya, ada yang setengah tiang kayak atau apa istilahnya itu kok kayak berulang ya. Kita tidak boleh mendakwa mereka ya. Kita harus mendoakan mereka. Karena itu berarti ada sesuatu dalam turunannya yang belum dibereskan. Apalagi kita tahu nenek moyang kita dulu. Orang Batak, orang Jawa sama aja.
Kita juga menyembah pada Allah-Allah yang mungkin yang jelas bukan Tuhan Yesus pada saat itu. Animisme, dinamisme. Nah itu semua yang harus kita minta ampun, kita bersihkan dengan darah Yesus. Yang ketiga, masih dalam dosa turunan, adalah idolatry, pengidolaan. Kalau mungkin yang di dunia ini masih ada pengidolaan paling jelas di Korea Utara ya, Kim Jong Un masih dianggap sebagai Tuhan itu di situ. Namun kita lihat, bahkan mama-mama kita, saya lihat, oh opungmu itu, opung Sisingamangaraja itu. Kalau orang Batak, mungkin kalau orang Manado opung siapa nggak tahu. Atau raja ini. Atau kita lihat misalnya di Thailand, terhadap rajanya mereka takut demi menyembah. Itu ada idolatry. Idolatry juga bisa terhadap uang. Idolatry adalah bisa terhadap dewa-dewa lain. Mungkin ada nenek moyang kita yang dulu belum percaya pada Tuhan, masih menyembah patung. Itu adalah dosa yang terus diwariskan, karena ikatan itu kalau tidak dipatahkan akan terus diwariskan turun-temurun. Itu yang ketiga. Kemudian 3 hal berikutnya, 4, 5, 6, itu terkait dengan perkataan. Ini juga kita harus minta ampun pada Tuhan, sehingga doa kita dapat didengar oleh Tuhan. Yang pertama adalah perkataan kita sendiri, mulut kita sendiri. Wah, aku nggak sanggup tuh kalau gitu. Wah, kayaknya kalau kayak gitu susah deh. Wah, kalau kayak gitu kayaknya Bu Pendeta aja yang ngelakuin deh. Kata-kata ini dicuri oleh iblis, digunakan untuk melawan kita in the court of heaven. Vita mau melayani ke pelujung bangsa. Namun iblis bilang, Vita pernah bilang tuh sama dirinya sendiri dulu. Ilustrasi ya Bu Vita ya. Wah, kayaknya kalau mesti ke desa itu nggak sanggup deh gue toiletnya. Niat baik Vita untuk melayani Tuhan, mencapai destininya, menyebarkan kebenaran firman Tuhan, dikalahkan iblis in the court of heaven hanya dengan perkataan itu. Walaupun tuh gak ada yang mendengar, perkataan itu dikatakan ke diri sendiri. Kita kan sering kadang sebelum tidur atau lagi mandi, berpikir sendiri dan terucap. Yang penting jangan terucap, saudara, karena mulut kita ada kuasa. Begitu ini terucap, iblis juga dengar. Iblis dengar, bisa dicuri sama dia. Benar atau salah urusan belakangan. Dia cuma curinya itu dipakai di pengadilan. Kalau ada 3 atau 4 atau 5 iblis bersaksi mengatakan hal yang sama, iya, iblis dari Jakarta mengatakan yang sama, iblis lagi dari Manado hal yang sama, pas lagi di Amerika, iblis di Amerika bilang yang sama. Tuhan bilang, udah 3 saksi nih, konsisten. Berarti kamu tidak akan pernah bisa melayani, sehingga karunia melayani yang saya kasih ke kamu belum bisa saya kasih. Nangkep gak? Jadi itu mengenai ucapan dari mulut kita sendiri. Yang kedua, ini buat para hamba Tuhan terutama di tempat ini, untuk kita semua berdoa terhadap ini. Perkataan dari orang yang memiliki otoritas spiritual yang berkata jelek terhadap kita. Orang memiliki otoritas spiritual ini bisa rasul, bisa nabi, bisa pastor, bisa gereja. Dan kadang-kadang perkataan ini bukan berarti perkataan yang salah, hanya perkataan yang tidak baik. Misalnya kita ditanya, lagi para hamba Tuhan bicara, kan biasa ini perkataan antara hamba Tuhan nih. Terus kemudian katakan, wah kalau Pak Bono itu mah kayaknya udah kartu mati gitu. Kartu mati itu pasti, kayak nggak mungkin lagi dia gitu. Iblis mencuri perkataan ini dan mengikat Pak Bono itu. Kasihan dong Pak Bono itu. Jadi kita para hamba Tuhan di sini harus bertobat. Ucapan kita ini ada kuasa. Kita kata, nggak tahu lah dia lagi ngapain. Itu nggak boleh kita ucapkan. Itu akan berimpak pada orang yang kita ucapkan dan berimpak pada diri kita sendiri. Ini suatu kebenaran ilahi yang saya dapat revelation yang wow. Bahkan hamba Tuhan Robert Henderson yang menyatakan ini, dia bercerita mengenai istrinya. Jadi suatu saat Robert Henderson bisa dikatakan dia 250 malam setahun dia di jalan. Dengan Tuhan kasih dia untuk menginjil ke bangsa-bangsa. Kemudian ada satu konferensi di Amerika di mana dia datang bersama istrinya dan hamba-hamba Tuhan besar.
Dan ada satu hamba Tuhan perempuan yang sangat besar, dia nggak sebut namanya, berhampir sama dia, bertemulah di cruise mereka. Pada saat bertemu, sekarang Robert bilang, tidak mungkin istri saya tidak mendukung pelayanan saya kalau membiarkan saya untuk travel 250 hari setahun. Istri saya masih mendukung, kalau enggak pasti saya udah nggak boleh pulang ke rumah. Terus kemudian, begitu papasan, hamba itu bertanya, where is your wife? Kata-kata itu dicuri oleh iblis dan diputarbalikkan oleh iblis, si pencuri pendakwah ini katakan bahwa istrinya tidak mendukung pelayanannya, sehingga pada suatu saat Robert ini pelayannya tidak bisa berkembang, dia tidak bisa bertumbuh pelayanannya, sehingga dia datang ke court of heaven, dia minta sama Tuhan, Roh Kudus mengasih revelation, dikatakan bahwa kamu harus minta ampun atas perkataan itu yang diucapkan oleh hamba itu, mesti kita batalkan dulu, bahwa istrimu adalah mendukung. Karena kata-kata dicuri oleh iblis untuk dikatakan dalam pengadilan Allah bahwa istrinya aja nggak mendukung, bagaimana pelayanan bisa menjadi besar? Nangkap ya, saudaraku. Inilah kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan mesti hati-hati dengan perkataan kita. Karena perkataan kita itu berdampak. Dan di jokinya lagi, saya tidak diskriminasi laki-laki perempuan. Namun kebanyakan perempuan lebih ekspresif, mengutarakan. Makanya itu dijelaskan kenapa zaman dulu hamba Tuhan juga dipilih laki-laki. Karena laki-laki biasanya lebih bisa menahan, nggak usah diomongin, diem aja.